Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sati Fajar Afiansah, kelas bagian MIC, NIM 2031996. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata SPI, yaitu saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Nusantara, meliputi teori kedatangannya dan proses asimilasinya di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Para ahli Belanda menyatakan bahwa Islam datang di Nusantara berasal dari anak India, bukan berasal dari Persia maupun Arabia. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Snowhonger. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh wilayah yang berada di anak India seperti Gujarat, Malabar, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Pembahasan tentang teori masuknya Islam di Nusantara memiliki berbagai macam pendapat dan berbagai teori dari kalangan para ahli. Perbedaan panjang ini diantaranya memiliki 3 pokok, yaitu asal kedatangannya, waktunya, dan para pembawanya. Berbagai teori berusaha menjawab dari pertanyaan 3 ini. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Pembahasan tentang teori masuknya Islam di Nusantara memiliki berbagai macam pendapat dan berbagai teori dari kalangan para ahli. Perbedaan panjang ini diantaranya memiliki 3 pokok, yaitu asal kedatangannya, waktunya, dan para pembawanya. Berbagai teori berusaha menjawab dari pertanyaan 3 ini. Kemudian, seseorang yang menguatkan teori ini adalah Bridget Nebel. Dia adalah orang dari Universitas Leiden. Ia mengatakan bahwa asal Islam di Nusantara yaitu berasal dari orang-orang Gujarat dan Malabar yang bermadzhab Syafi'i yang bermigran dan menetap di wilayah India. Yang kedua adalah teori Persia. Salah satu tokoh ini adalah P.A. Hussein Diningrat. Ia menitikberatkan pada budaya yang berada di Indonesia, yaitu sama dengan yang ada di Persia. Salah satunya adalah adanya persamaan perayaan 10 Muharram. Yang kedua, persamaan ajaran Syekh Dijenar. Yang ketiga, nisan pada makam Malikul Saleh dan Imam Malik Ibrahim. Yang keempat adalah penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran. Yang kelima, pengakuan umat Indonesia terhadap mazhab Syafi'i. Yang ketiga, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang di Indonesia langsung dari orang-orang Arab pada abad ke-7. Menurut Hamka, secara tegas ia mengatakan bahwa Islam datang di Indonesia langsung dari orang Arab melalui jalur perdagangan. Yang keempat, teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang di Indonesia berasal dari orang perantauan Cina. Orang ini telah berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Nusantara. Yang selanjutnya adalah proses asimilasi Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di Nusantara terjadi perbedaan pendapat, yakni abad 1 sampai 7 Masehi dan abad ke-13 Masehi. Masuk dan perkembangannya Islam di Nusantara merupakan proses yang memerlukan waktu yang panjang, sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan hal yang perlu dibedakan. Selanjutnya, jalur-jalur asimilasi Islam di Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahapan yang paling awal dalam proses asimilasi Islam di Indonesia. Tahap ini diperkirakan selama abad ke-7 Masehi, melibatkan pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan lain-lain. Proses ini sangat menguntungkan sebab bisa dilaksanakan pada saat perdagangan. Yang kedua adalah jalur perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu saluran Islami di Indonesia karena sangat mudah. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir yang menyatukan dua insan
untuk mencari tempat kedamaian antara dua individu. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Saluran islamisasi perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan islamisasi. Yang ketiga adalah jalur tasawuf. Jalur tasawuf adalah proses asimilisasi dengan mengajarkan nilai teosofi dan mengakomodir nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Yang keempat adalah jalur politik. Jalur politik ini yaitu dengan cara mengislamkan raja-raja yang ada di Indonesia. Dengan ini ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyatnya mengikuti jejak rajanya. Yang kelima adalah jalur kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah seni wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah menerima upah, tetapi ia yang meminta ketika seseorang melihat pertunjukannya, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keenam adalah jalur pendidikan. Para ulama dan guru berperan besar dalam proses islamisasi di Nusantara. Ya, mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan seperti membangun pondok pesantren dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah hasil dari proses islamisasi di Nusantara. Kehadiran Islam di tengah-tengah Nusantara Indonesia bukan hanya saja sebagai sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus kekuatan alternatif yang cukup diperhitungkan. Islam merupakan daya dobrak bagi pengikutnya untuk menghancurkan tata sosial yang timpang. Islam juga merupakan kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonial. Sekian penjelasan yang saya dapat berikan. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan.